Halo anak-anak KBTK Kristen Kalam Kudus. Minggu ini adalah minggu yang kedua anak-anak belajar dengan tema karakter gratefulness. Tahu berterima kasih. Gratefulness atau tahu berterima kasih adalah menyatakan kepada orang lain melalui perkataan atau perbuatan tentang betapa berharganya mereka bagi hidup saya. Hari ini anak-anak mau melihat di Alkitab ada orang-orang yang sudah mengalami pertolongan, mengalami mujizat ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tetapi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka mengalami hal tersebut, mereka lupa untuk berterima kasih. Anak-anak mau menyaksikan ceritanya? Silakan duduk dan memperhatikan dengan baik. Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Suatu hari Yesus sedang berjalan melewati suatu desa. Kemudian datanglah sekelompok orang kusta. Ada 10 orang kusta. Mereka berdiri jauh-jauh dari Yesus. Penyakit kusta sangat biasa pada waktu itu. Orang yang terkena penyakit ini dianggap tidak bersih, dianggap kotor, dan mereka harus tinggal jauh dari keluarga atau orang-orang di sekitar mereka. Ke-10 orang kusta ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tahu bahwa Yesus punya kuasa yang sanggup menyembuhkan mereka. Ketika Yesus mendengar mereka memanggilnya, dia berhenti dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Saat mereka dalam perjalanan untuk bertemu imam-imam, mereka mendapati penyakit kusta mereka hilang dan mereka sembuh. Mereka sangat senang. Mereka lari-lari ke jalan, melompat-lompat untuk merayakan kesembuhan mereka. Seorang dari ke-10 orang kusta itu berhenti dan kembali sujud di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucapkan terima kasih dan memuliakan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bukankah tadi ada 10 orang kusta yang sembuh? Mana ke-9 orang lainnya? Mengapa hanya 1 orang yang mengingat dan kembali untuk mengucapkan terima kasih?" Anak-anak sudah melihat ya tadi. Wah, ceritanya ada berapa orang kusta? 10 orang. Sakit kusta itu berbahaya sekali anak-anak pada zaman itu. Orang yang terkena sakit kusta pertama di kulit, lama-lama kulitnya nggak merasa apa-apa. Dan seluruh tubuhnya bisa terkena dan lama-lama orang itu bisa meninggal. Belum ada obatnya pada waktu itu. Dan penyakit kusta ini juga menular. Makanya orang yang kena sakit kusta harus tinggal jauh-jauh dari keluarganya. Apakah itu di bukit atau di tempat yang jauh khusus untuk orang-orang kusta. Sangat mengerikan bukan? Dan mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka. Ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, wow, itu satu sukacita yang besar. Itu satu mujizat yang luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Dan mereka tidak perlu minum obat. Mereka tidak perlu melakukan ini dan itu. Saat mereka berjalan, kata Tuhan, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, mereka langsung mengalami kesembuhan.
Tapi sayangnya dari 10 orang tadi, berapa orang yang kembali? Yang ingat, oh aku mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berapa orang dari 10? 5? 3? Yang kembali hanya berapa? 1 orang saja. Makanya Tuhan Yesus tanya, tadi yang sembuh kan ada 10 orang, semuanya sembuh. Mana 9 orang yang lain? Kenapa hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan? Nah, anak-anak manusia seringkali seperti itu ya. Lupa kalau sudah ditolong. Lupa kalau sudah menerima ini dan itu. Lupa untuk bersyukur. Bagaimana anak-anak caranya untuk bersyukur? Kalau anak-anak sampai hari ini punya papa mama, anak-anak mungkin merasa, papa mama sukanya marah-marah. Iya, kalau anak-anak tidak taat, anak-anak harus dimarah, harus ditegur. Dan anak-anak lupa bersyukur untuk papa mama, lupa mendoakan mereka, dan tidak taat. Anak-anak sudah diberikan makan minum, tidak perlu bekerja, tidak perlu susah-susah mama papa menyediakan langsung di depan mata anak-anak. Bagaimana caranya mengucap syukur untuk makanan? Makanlah sampai habis. Makanlah dengan penuh sukacita, tidak dengan marah-marah. Anak-anak sudah diberikan mainan yang banyak. Anak-anak nggak perlu bekerja. Anak-anak bisa mendapatkan mainan, mungkin saat ulang tahun, saat Natal. Bagaimana caranya anak-anak bersyukur untuk mainan? Disimpan dengan baik, dirawat dengan baik. Itu cara anak-anak mengucap syukur. Dan anak-anak diberikan saudara, ada koko, ada cici, ada adik. Bagaimana cara anak-anak bersyukur? Kasihilah mereka. Ya, ada banyak cara untuk mengucap syukur. Dan jangan lupa, semua hal yang kita terima, yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Ya, hari ini khusus anak Hewan dan Keitu akan mengerjakan assignment. Ada gambar ya dari cerita 10 orang kusta yang anak-anak akan isi kotak-kotak itu dengan gambar atau dengan tulisan, terserah anak-anak. Nanti minta mama atau papa atau kakak membacakan perintahnya bagi yang belum bisa baca, dan silahkan anak-anak menggambar mewujudkan rasa terima kasih kalian dengan gambar atau melalui tulisan. Kalau kata-kata mungkin juga masih dibantu oleh orang tua. Kita belajar melalui tema ini tentang bagaimana kita sebagai manusia untuk tidak pernah lupa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman Tuhan tentang 10 orang kusta boleh mengajar kami untuk kami memiliki hati yang selalu mau bersyukur, mau berterima kasih, tahu berterima kasih. Tahu bahwa setiap apapun yang kami terima, itu adalah hasil berkat Tuhan. Itu juga adalah kerja keras orang tua kami. Itu juga adalah hal-hal yang harusnya kami syukuri. Dan kami menunjukkan syukur kami lewat kata-kata dan tindakan kami. Tolong kami anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Milikilah hati yang tahu berterima kasih. Bye.